Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Salsabila Ramadhani, Yasmin Syafa, saya Lutfia, dan Olivia Wulandari akan menjelaskan tentang analisis asas-asas dan anatomi perjanjian kerjasama antara PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial tentang verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka. Video ini dibuat dalam pemenuhan tugas UTS Hukum Perikatan Ilmu Hukum 4C. Materi pertama akan dijelaskan oleh Salsabila. Pada Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih Sally. Yang pertama itu ada mengenai asas-asas dalam kontrak perjanjian kerjasama antara PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial. Yang pertama yaitu terdapat asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal di atas ini mengandung makna bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat kita sebagaimana undang-undang, asalkan kebebasan berkontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian berdasarkan perjanjian kerjasama di sini, para pihak bebas menentukan. Yang pertama yaitu objek perjanjian terdapat dalam pasal 2, kedua ada ruang lingkup yang terdapat dalam pasal 3, yang ketiga, ada hak dan kewajiban pihak ke-1 yang terdapat dalam pasal 4. Kemudian yang keempat, ada hak dan kewajiban pihak kedua yang terdapat dalam pasal 5. Selanjutnya ada pengaturan teknis yang terdapat dalam pasal 6. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan kerjasama terdapat dalam pasal 7. Selanjutnya itu ada jangka waktu penyelesaian pekerjaan terdapat dalam pasal 8. Lalu ada biaya yang akan dikeluarkan dalam perjanjian yaitu terdapat dalam pasal 9. Terus ada metode pembayaran yang akan dilakukan terdapat dalam pasal 10, dan yang terakhir mengenai solusi apabila terjadi force majeure atau keadaan yang memaksa terdapat dalam pasal 12. Asas yang kedua adalah asas konsensualisme. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kemudian ada kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Asas ini mengandung makna bahwa perjanjian dan perikatan itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata kesepakatan. Dalam asas konsensualisme dalam perjanjian kerjasama ini termuat dalam pasal 6, yaitu para pihak sepakat untuk membuat pengaturan teknis dalam perjanjian kerjasama ini. Kemudian dalam pasal 7, para pihak sepakat mengenai pelaksanaan kerjasama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 8, yaitu para pihak sepakat untuk melaksanakan pembayaran secara langsung transfer ke rekening PNBP Badan Informasi Geospasial di Bank BNI 46 Cabang Bogor dengan nomor 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satkar Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya dalam pasal 18, yaitu para pihak sepakat untuk melaksanakan keseluruhan dari isi perjanjian kerjasama ini dengan melampirkan tanda tangan kedua belah pihak. Dengan adanya tanda tangan para pihak tersebut, maka menunjukkan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui isi dari perjanjian kerjasama dan bersedia untuk melaksanakan isi dari perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kepastian hukum. Terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pernyataan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak sejajar dengan pembuat undang-undang. Kemudian menurut pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya apabila yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Penjelasan mengenai pasal ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu oleh rekan saya, Yasmin. Silahkan kepada Yasmin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsa tadi mengenai sahnya suatu perjanjian. Yang pertama ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Di dalam pasal 18 perjanjian kerjasama ini, para pihak sudah menyepakati isi perjanjian kerjasama dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari kedua belah pihak, adanya cap perusahaan, dan meterai. Lalu yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pihak ke-1 diwakili oleh Apentus Pangaribuan selaku Direktur Utama PT Pameterindo Edukatama Aneka. Sedangkan pihak kedua diwakili oleh Wiwin Ambarwulan selaku Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial. Kedua orang tersebut memegang jabatan yang penting dalam suatu perusahaan, yang berarti orang tersebut cakap untuk membuat suatu perikatan. Lalu yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Menurut pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini, objek yang disepakati ialah atlas dan peta catak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka. Dan yang terakhir itu ada suatu sebab yang halal, yaitu suatu kontrak atau perjanjian merupakan isi dari kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebijakan publik, dan moralitas. Dalam perjanjian kerjasama ini, atlas dan peta cetak tidak bertentangan dengan hukum, kebijakan publik, dan moralitas bangsa, sehingga perjanjian kerjasama ini memenuhi syarat keempat dalam pembentukan kontrak perjanjian. Jadi, apabila suatu perjanjian itu sudah memenuhi keempat syarat tadi, maka perjanjian tersebut sudah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dikarenakan sudah memenuhi keempat syarat di atas. Selanjutnya, yang keempat itu ada asas kepribadian atau personalitas. Diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Maka berdasarkan pasal di atas, suatu perjanjian itu hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Pada perjanjian kerjasama ini, akibat hukumnya ialah mengikat para pihak antara PT Pameterindo Edukatama Aneka sebagai pihak ke-1 dan Badan Informasi Geospasial sebagai pihak kedua. Pihak ke-1 ini harus menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 4 perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan pihak kedua harus menerima hak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 perjanjian kerjasama. Lalu asas yang kelima itu adalah asas itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Adapun suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan itikat baik atau tidak akan terlihat dari perbuatan-perbuatan nyata para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kerjasama di sini, para pihak memiliki itikat baik, yaitu kedua belah pihak bersepakat untuk mematuhi semua isi perjanjian yang telah disepakati berlandaskan pada prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 16 Perjanjian Kerjasama tentang transparansi. Kemudian, dalam pasal 14 dijelaskan apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian tersebut ataupun terdapat perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator. Jika keputusan dari panitia pendamai itu tidak diterima oleh para pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sally. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi surat dalam perjanjian kerjasama. Di dalam surat ada awalan surat yang terdiri dari kepala surat, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan tepat terhadap hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Kepala surat ini berisi dengan judul, nomor surat, dan penanggalan.
Yang kedua ada komparisi. Yang dimaksud dengan komparisi adalah bagian yang memuat identitas, termasuk kedudukan dari para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak dengan memuat data lengkap dari para pihak. Unsur dari komparisi ada nama, pekerjaan atau kedudukan para pihak, dan alamat atau domisili. Lalu ada resital, yaitu premis atau pernyataan yang menguraikan konsideran sebagai dasar sebuah kontrak dibuat atau memuat maksud dari pembuatan kontrak tersebut oleh para pihak. Lalu ada badan surat. Di dalam badan surat terdapat definisi, yaitu merupakan bagian dari kontrak yang berguna untuk menjelaskan pengertian dari berbagai istilah yang disebutkan dalam kontrak untuk menghindari kesalahan pada penafsiran, pemaknaan, atau multitafsir oleh para pihak. Definisi di dalam bagian isi kontrak ini ada di pasal 1, yaitu maksud. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan pekerjaan verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pemeterindo Edukatama Aneka sesuai dengan kompetensi dan kewenangan para pihak. Pasal 1 ini memuat definisi dari perjanjian kerjasama. Lalu selanjutnya ada objek perjanjian, yaitu merupakan klausul dari kontrak yang dirumuskan sebagai bagian dari pokok perjanjian yang sangat penting. Selanjutnya ada ruang lingkup perjanjian, yaitu mengatur tentang kewenangan yang dibatasi oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya telah diberikan kewenangan dalam kontrak untuk melaksanakan hal tertentu. Nah, ruang lingkup perjanjian di dalam kontrak ini ada di dalam pasal 3. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Olivia. Kepada Olivia dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai klausula spesifik. Berkaitan dengan hak dan kewajiban pokok masing-masing pihak berkaitan dengan kausa. Terdapat dalam pasal 4, yaitu hak dan kewajiban pihak ke-1, lalu terdapat juga di dalam pasal 5, yaitu hak dan kewajiban pihak kedua, terdapat juga dalam pasal 6, pengaturan teknis, lalu di pasal 7, pelaksanaan, dan pasal 8 mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya klausula transaksional. Klausula transaksional ini berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak tentang objek, tata cara pemenuhan prestasi dan kontra prestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya. Terdapat dalam pasal 9 yaitu mengenai pembiayaan, lalu di pasal 10 tentang cara pembayaran. Selanjutnya yaitu klausula antisipasif. Klausula ini berisikan tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya kontrak. Di dalam klausula antisipasif ini terdapat di pasal 12 yaitu mengenai force majeure, lalu di pasal 13 mengenai pengakhiran perjanjian, lalu ada di pasal 14 mengenai penyelesaian perselisihan, lalu di pasal 15 tentang lain-lain yang berisikan tentang informasi, lalu di pasal 16 mengenai transparansi dan pasal 17 mengenai perubahan. Selanjutnya yaitu akhir surat. Di dalam akhir surat ini berisi penutup. Penutup ini sebagai pasal terakhir tentang ketentuan-ketentuan, yaitu ada di pasal 18, dengan isi perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk pihak ke-1 dan pihak kedua, serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Lalu akhir surat juga berisi tanda tangan. Tanda tangan dapat diikuti dengan pembubuhan cap instansi yang ditandatangani oleh pihak ke-1 dengan tanda tangan di atas materai, lalu ditandatangani oleh pihak kedua juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat oleh penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.